Halo para pemirsa setia Fibis News, kembali bersama saya Ika Akbarwati dalam program Fibis Weekly Sentiment Index. Kali ini kita akan kembali melihat bagaimana potensi pergerakan dari dua indeks utama Asia, yaitu indeks Nikkei di bursa Jepang dan juga indeks Hang Seng di bursa Hong Kong. Pada perdagangan Senin pagi ini, kedua indeks berjangka tersebut dibuka dengan mengalami penurunan yang cukup signifikan. Melemahnya indeks-indeks berjangka di Asia ini didorong oleh kekhawatiran bahwa jurang fiskal di Amerika Serikat masih mungkin terjadi. Ada beberapa fundamental yang patut kita cermati untuk melihat bagaimana potensi dari arah pergerakan indeks berjangka pada minggu ini. Yang pertama, kita awali dulu dari fundamental yang bersifat positif. Ada beberapa fundamental yang bersifat positif yang kemungkinan akan mampu mendorong menguat indeks berjangka pada minggu ini. Yang pertama adalah dari kawasan Euro, di mana anggaran Yunani untuk tahun 2013 sudah disetujui oleh parlemen. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa parlemen Yunani akhir minggu lalu telah mengesahkan anggaran belanja pemerintah untuk tahun 2013 yang termasuk juga rencana untuk penurunan pensiun dan juga upah di negara tersebut yang sebelumnya sempat menuai protes dan juga demonstrasi. Yang kedua adalah fundamental positif berupa surplus neraca perdagangan Cina yang mengalami peningkatan. Hari Sabtu yang lalu dirilis data neraca perdagangan dari Cina yang menunjukkan terjadinya surplus sebesar 32 miliar yuan atau mengalami kenaikan dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu 27,7 miliar yuan. Sementara itu dari Amerika Serikat juga ada sebuah data yang positif di mana keyakinan konsumen mengalami kenaikan. Juga data-data seperti klaim pengangguran mengalami penurunan yang cukup signifikan yang merupakan sinyal bahwa sektor tenaga kerja dan ekonomi Amerika Serikat secara umum sedang mengalami pergerakan yang membaik. Akan tetapi tentu saja kita masih harus mewaspadai adanya fundamental yang bersifat negatif, antara lain adalah hari ini dirilis data preliminary GDP dari Jepang yang menunjukkan bahwa pada kuartal ketiga lalu pertumbuhan ekonomi Jepang negatif atau mengalami kontraksi sebesar 0,9% kuartalan dan 3,5% dari tahun sebelumnya. Kondisi ini mengakibatkan Jepang rawan mengalami resesi. Seperti yang kita ketahui, resesi akan terjadi apabila kontraksi ekonomi terjadi 2 kuartal berturut-turut, dan diprediksi untuk kuartal keempat tahun ini juga Jepang akan mengalami kontraksi. Sementara itu dari Amerika Serikat juga masih panjangnya jalan berliku untuk mengetahui apakah jurang fiskal akan memang terjadi. Ini masih dinantikan oleh para investor dan menjadi fokus saat ini. Seperti yang kita ketahui juga, Presiden Obama telah mengundang para anggota Kongres untuk menghindari terjadinya jurang fiskal tersebut. Akan tetapi kemungkinan untuk tetap terjadinya jurang fiskal ini masih cukup tinggi, yang mana hal ini membebani sentimen para investor di bursa saham. Juga ada sebuah spekulasi bahwa bailout untuk Yunani akan kembali ditunda oleh para menteri keuangan Eropa yang akan melangsungkan pertemuan di Brussels, Belgia pada sore ini. Kita langsung melihat bagaimana kinerja dari indeks Nikkei di bursa Jepang. Pagi ini indeks Nikkei mengalami penurunan dan berada di level 8.700 poin dari posisi penutupan perdagangannya akhir minggu lalu. Untuk pergerakan indeks Nikkei pada minggu ini berpotensi untuk menemui support pada level 8.600 poin dan 8.480 poin. Sementara itu untuk level resistance ada di kisaran 8.840 poin dan 9.077 poin. Untuk sentimen indeks Nikkei saat ini sudah berada di dalam kondisi fundamental maupun teknikal yang bearish. Secara fundamental memang masih terjadi tarik menarik antara sentimen fundamental positif dan negatif, akan tetapi tampaknya
sudah berada di dalam kondisi yang cenderung negatif. Dan secara teknikal di sini juga terlihat bursa Jepang sudah mengalami kondisi teknikal yang bearish dengan cukup solid. Selama 1 minggu kemarin juga indeks Nikkei ini mengalami penurunan yang berturut-turut sejak awal minggu lalu. Sementara itu untuk indeks Hang Seng sendiri juga hari ini cenderung mengalami penurunan dibandingkan penutupan perdagangan akhir minggu lalu. Saat ini berada di posisi 21.400 poin, dan untuk level support yang akan ditemui minggu ini adalah 21.070 poin, dan level support selanjutnya ada di 20.500 poin. Sementara itu jika berbalik arah, level resistance yang akan ditemui adalah 21.600 poin dan 22.120 poin. Untuk indeks Hang Seng juga sudah mengalami kondisi teknikal dan fundamental yang bearish dengan kondisi teknikal yang lebih bearish dibandingkan dengan indeks Nikkei. Dan untuk 1 minggu ke depan juga kondisi teknikalnya Hang Seng ini diperkirakan akan makin bearish karena pada minggu lalu indeks Hang Seng ini sudah sempat mencapai level paling tinggi sejak bulan Agustus 2011 yang lalu. Baik, demikian adalah Fibis Weekly Sentiment untuk minggu ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat investasi dan salam Fibis.